Selamat malam, perkenalkan nama saya Raymond Sukir. Di sini saya akan menjelaskan outline proposal skripsi saya, di mana proposalnya yaitu Raymond Sukir sendiri. Kemudian NIM-nya 2003-09065. Prodi Pendidikan Komputer S1. Judul yang pertama itu suatu analisis keterlibatan siswa dalam pembelajaran informatika dalam studi kasus pada kelas 10 TJKT di SMK Budi Luhur Sintang. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi komputer berbasis Android dalam proses belajar kurikulum merdeka di era Society 5.0 di kelas 11 TKJ. Kemudian yang ketiga di situ ada analisis metode pembelajaran simulasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Nusantara Indah. Di sini judul proposal skripsi yang pertama, analisis keterlibatan siswa dalam pembelajaran informatika dalam studi kasus pada kelas 10 TJKT di SMK Budi Luhur Sintang. Tema penelitian transformasi dunia pendidikan, yaitu suatu keterlibatan dalam pembelajaran informatika. Dosen pembimbing saya yang pertama itu Yasinta Lisa SI M.CS. Kemudian dosen pembimbing yang kedua yaitu Bapak Yayan Andrianopa Eka Tua Skom MPD. Di sini yang pertama latar belakang. Suatu latar belakang pendidikan adalah tujuan dasar untuk mengembangkan suatu kualitas yang ada pada manusia. Maka pelaksanaannya berbeda dengan suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu jenis dan jenjang pendidikan di mana semua berkaitan pada suatu sistem pendidikan. Kemudian di sini saya mengambil suatu latar belakang ini sesuai dengan judul saya, di mana saya mencarinya yaitu di Google Scholar. Kemudian di sini saya yang kedua itu suatu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya ambil kajian teori. Yang pertama itu suatu pendidikan kejuruan. Yang kedua itu sekolah menengah kejuruan SMK. Kemudian yang ketiga itu kurikulum sekolah menengah kejuruan. Yang keempat pembelajaran informatika. Yang kelima model dalam pembelajaran informatika. Yang keenam pengertian sarana dan prasarana. Yang ketujuh faktor-faktor yang mempelajari informatika. Kemudian di situ ada B, kajian penelitian yang relevan. Suatu kajian penelitian ini memerlukan dukungan dari berbagai hasil penelitian terdahulu. Kemudian di situ ada C, kerangka berpikir menentukan tujuan, di mana suatu tujuan analisis tindak keterlibatan siswa dalam pembelajaran informatika. Misalnya ingin memahami sejauh mana siswa terlibat berkontribusi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran informatika. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka, yaitu suatu kajian teoristik di mana di mana kajian teoristik terdapat suatu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan menurut Suyinto 2020, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempelajari pelatihan secara spesifik yang dapat digunakan dalam dunia kerja. Kemudian ada juga di sini menurut
Browser dalam Primatadi et al. 2020. Pendidikan kejuruan merupakan sebuah konsep pengalaman menyeluruh bagi setiap individu. Kemudian sekolah menengah kejuruan di sini ada SMK 2. Kemudian kurikulum sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya pembelajaran informatika, di mana ada sarana pembelajaran informatika. Kemudian model dalam pembelajaran informatika. Selanjutnya ada pengertian sarana dan prasarana. Yang ketujuh itu faktor-faktor pembelajaran informatika. Kemudian di sini kajian penelitian yang relevan. Suatu kajian penelitian yang memerlukan dukungan dari berbagai hasil penelitian terdahulu. Kerangka berpikir menurut tujuan. Menentukan tujuan. Suatu tujuan analisis tindak keterlibatan siswa dalam pembelajaran informatika, misalnya ingin memahami sejauh mana siswa terlibat, berkontribusi, dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di mana mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat kesimpulan. Kemudian di situ menyusun strategi dan rekomendasi. Selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Kemudian di sini ada sebuah pelaksanaan keterlibatan pada pembelajaran informatika pada kelas 11 TGJKT di SMK Budi Luhur Sintang tahun pelajaran 2022-2023, di mana suatu tabelnya yaitu menunjukkan tentang pembelajaran informatika, pelaksanaan keterlibatan, dan yang ketiga itu ada sarana dan prasarana laboratorium pada pembelajaran. Selanjutnya metode penelitian, di mana yaitu jenis penelitian. Saya mengambil kualitatif. Jenis suatu penelitian ini yaitu field research atau penelitian lapangan melalui pendekatan deskriptif. Kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung di suatu lapangan untuk mengungkapkan permasalahan secara lebih spesifik, seperti yang ditemukan oleh Toto Satori, Nasehudin, dan Gojali. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kehidupan sebenarnya, secara spesifik apa yang sedang terjadi. Terus saya mengambil pendekatan penelitian berdeskriptif kualitatif. Selanjutnya lokasi penelitian yaitu di SMK Budi Luhur Sintang. Situs penelitian saya menggunakan Google Scholar, Accelerator, dan teknik analisis data saya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Daftar pustaka saya di sini mengambil Setiawan P. Setiaji An AP Utomo, Sistem Informasi Perwakilan pada Program Studi. Selanjutnya Sistem Informasi Universitas Muria Kudus, Sains dan Tekno. Kemudian di situ Madinah Nana Syaudi 2009, metode penelitian pendidikan Bandung, Remaja Sokaraya.
Yang selanjutnya itu ada Sri Lestari Beladina 2, dikirim 21 Juli tahun 2023, diterima dalam bentuk revisi 2022 diterima dalam bentuk revisi 22 Agustus 2023, diterima 25 Agustus 2023, diterbitkan 10 September 2023. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM STMIK Indonesia Banda Aceh. Kemudian di situ ada Asmadi A dan Narbuko 2015, metodologi penelitian Jakarta Bumi Aksara. Selanjutnya ada masih Aminuddin D 2013, profil kontribusi referensi dan kontribusi ilmiah. Selanjutnya outline proposal skripsi yang kedua, pengembangan teknologi komputer berbasis Android dalam proses belajar kurikulum merdeka di era Suciti 5.0 di kelas 11 TKJ SMK 1 Sintang. Di sini tema penelitian pengembangan dunia pendidikan. Di suatu pengembangan yaitu ada penggunaan gadget dalam teknologi komputer. Latar belakang di sini, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan oleh manusia. Pendidikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi setiap individu. Manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dalam proses belajar. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak perolehan pendidikan melalui tahap dasar sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, tinjauan pustaka, saya mengambil kajian teori suatu media ajaran kurikulum. Yang pertama itu perkembangan information and communication technology ICT telah membawa arus yang sangat drastis baik dalam kehidupan masyarakat maupun dunia industri. Yang kedua itu kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel. Pendidikan. Yang ketiga itu pendidikan adalah pembelajaran dari pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sebuah kelompok yang diberikan pada satu generasi dan berlanjut ke generasi lain. Jenis metode penelitian yaitu kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu field research atau penelitian lapangan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung di sebuah lapangan atau di suatu lapangan untuk mengungkapkan sebuah permasalahan secara lebih spesifik yang dikemukakan oleh Toto Sarutori Masehudin Jali. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kehidupan sebenarnya secara spesifik apa yang sedang terjadi. Di sini pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian SMK Negeri 1 Sintang. Situs penelitian Google Scholar, akseleran dan teknik analisis data, observasi, wawancara, dokumentasi. Daftar pustaka di sini Permendikbud Republik Indonesia Nomor 69 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas madrasah aliyah. Yang kedua itu Permendikbud beserta Undang-Undang Nomor 60
2014 tentang kurikulum di Indonesia. Kemudian di situ Permendikbud Republik Indonesia nomor 54 2013 tentang standar kompetensi lulusan SKL. Kemudian Amir M. Taufik PhD 2019 inovasi pendidikan melalui model problem based introduction Jakarta Perenada Media Group. Selanjutnya Otnel Land proposal skripsi yang ketiga. Judul proposal skripsi analisis metode pembelajaran simulasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Nusantara Indah Sintang. Tema penelitian transposisi dunia pendidikan yang mempunyai simulasi dalam berwirausaha. Latar belakang keberhasilan dari suatu penerapan model pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan seorang guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran. Kemudian di sini tinjauan pustaka. Saya mengambil suatu kajian teori metode pembelajaran simulasi. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran simulasi. Selanjutnya di sini ada A kecil, tujuan model pembelajaran simulasi sosial. Dia mempunyai 3 tujuan. Yang pertama itu untuk melatih keterampilan tertentu, yang kedua untuk memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga untuk latihan memecahkan masalah. Sini ada keterampilan sosial siswa sebagai berikut. Ada 7. Yang pertama itu melatih kerjasama siswa. Yang kedua melatih kemampuan siswa. Yang ketiga melatih keterampilan siswa. Yang keempat melatih kemampuan siswa. Yang kelima melatih siswa mengontrol emosi. Yang keenam melatih siswa untuk menyampaikan pendapat sendiri. Yang ketujuh melatih siswa menerima pendapat dari orang lain. Suatu metode pembelajaran simulasi tertentu. Simulasi bertujuan untuk agar siswa dapat mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan yang diperlukan pada suatu penampilan pada bidang-bidang tertentu. Menurut Abimanyu, tujuan langsung, ada tujuan tidak langsung. Kemudian di sini ada pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Saya lebih relevan ke deskriptif kualitatif. Kemudian lokasi penelitian SMK Nusantara Indah Sintang. Situs penelitian Google Scholar Akseleran. Teknik analisis data, observasi, wawancara, dokumentasi. Daftar pusaka di sini ada Supriyondo 2012 model-model pembelajaran Jakarta Gramedia Pustaka Jaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.